Sobat pajak, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai persyaratan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Berbicara mengenai pajak masukan, sudah tentunya ini akan membahas pajak pertambahan nilai ya. Pajak masukan itu sendiri merupakan pajak yang seharusnya sudah dibayar pada saat perolehan barang kena pajak di dalam daerah pabean, kemudian perolehan barang kena pajak dari luar daerah pabean dan dimanfaatkan di dalam daerah pabean, kemudian pemanfaatan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, dan yang terakhir pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan dimanfaatkan di dalam daerah pabean. Pajak pertambahan nilai itu sendiri, seperti yang kita ketahui, pada akhirnya dalam suatu distribusi barang maupun pemanfaatan jasa dikenakan pada konsumen akhir, di mana pada setiap mata rantai produksinya dan distribusinya dikenakan pertambahan nilai pada setiap levelnya. Namun pemanfaatan pajak masukan atas pajak pertambahan nilai ini mengakibatkan pajak pertambahan nilai pada akhirnya dikenakan hanya satu kali saja atau 11% pada tahap akhir, walaupun pada tahap distribusinya itu dikenakan pajak pertambahan nilai, namun mereka dapat mengkreditkan pajak masukannya. Untuk pajak masukan sendiri dapat dimanfaatkan oleh pengusaha kena pajak, namun terdapat beberapa catatan pajak pertambahan nilai yang tidak dapat dikreditkan. Kali ini kita akan membahas mengenai persyaratan-persyaratan apa saja sih yang dapat membuat pajak masukan itu dikreditkan maupun tidak dapat dikreditkan. Persyaratan pertama yaitu wajib pajak harus mendapatkan faktur pajak secara lengkap. Faktur pajak lengkap ini memberi sebuah pengertian bahwa setiap faktur pajak harus memberikan keterangan lengkap yang berisi nama, baik itu nama orang pribadi maupun nama perusahaan, kemudian NPWP bagi perusahaan, kemudian bagi wajib pajak orang pribadi membutuhkan NPWP juga, atau jika tidak ada cukup mencantumkan NIK orang pribadi tersebut. Kemudian ada alamat lengkap, kemudian ada keterangan mengenai barang apa saja yang dibeli atau jasa apa saja yang diberikan, dan yang terakhir berisi mengenai tanda tangan dan nama secara lengkap penjual barang atau pemberi jasa. Persyaratan yang kedua yaitu pajak masukan harus berhubungan dengan kegiatan usaha. Untuk kategori yang kedua ini atau persyaratan yang kedua ini cukup menjadi perhatian yang sangat serius bagi para pengusaha kena pajak. Karena apa? Karena untuk pajak pertambahan nilai yang berkaitan dengan kegiatan usaha seringkali salah ditafsirkan atau dipahami oleh para pengusaha kena pajak. Yang dimaksud dengan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yaitu berkaitan langsung dengan proses produksi suatu barang ataupun jasa itu sendiri. Ingat ya, kita harus garis bawahi di sini berkaitan langsung. Contoh yang berkaitan langsung yaitu jika suatu pengusaha sepatu begitu membeli bahan bakunya, contohnya karet sepatu, itu merupakan bagian dari suatu produksi itu sendiri. Jadi dikenakan PPN atas pembeliannya dan dapat dikreditkan. Hal ini berbeda perlakuannya jika perusahaan sepatu tadi menyediakan mes karyawan atau tempat tinggal bagi karyawan. Pada saat menyediakannya, perusahaan tersebut mendirikan suatu bangunan dan mendapatkan pajak pertambahan nilai. Nah, dari pajak pertambahan nilai tersebut tidak dapat dikreditkan. Karena apa? Karena tidak berhubungan secara langsung dengan proses distribusi, manajemen, dan produksi suatu perusahaan itu sendiri. Hal ini berbeda jika contohnya penyediaan tempat tinggal bagi karyawan di daerah pedalaman yang tidak memungkinkan di daerah pedalaman seperti di daerah 3T adanya tempat tinggal, maka perusahaan mendirikan
tempat tinggal bagi para karyawannya di daerah 3T tadi tersebut ya. Jadi untuk kategori yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, ini harus sangat dicermati oleh para pengusaha kena pajak. Jangan sampai salah melakukan penafsiran sehingga pada akhirnya nanti dapat dikoreksi maupun diperiksa oleh otoritas jasa perpajakan dan dikenakan pajak pertambahan nilai kurang bayar dan pada akhirnya juga terkena sanksi-sanksi administrasi. Kemudian yang terakhir, persyaratan yang ketiga yaitu mendapat faktur pajak yang dipersamakan atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Untuk kategori yang ketiga ini, sobat pajak dapat membaca lebih lanjut di Peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2021. Apa saja kriteria dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Kita akan sedikit membahas saja. Untuk dokumen yang terkait dengan atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak sampai dengan saat ini yang berlaku ada 25 dokumen. Contohnya yaitu jika sobat pajak membayar tagihan listrik, kemudian juga sobat pajak membayar biaya telepon yang dikeluarkan oleh perusahaan telekomunikasi. Hal itu mendapat, jika dilihat secara rinci di invoice yang diterbitkan, dokumen tersebut bisa dipersamakan dengan faktur pajak. Cukup sekian video kita kali ini. Jika sobat pajak memiliki pertanyaan ataupun ingin berdiskusi, silahkan ditulis di bawah di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.